Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Sebelum itu, marilah kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesuai dengan jadwal, Ibu memberikan materi masih lanjutan dari persamaan kuadrat. Nah, untuk slide berikutnya, ini persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Sama dengan materi yang lalu, persamaan kuadrat. Di sini pengertian dibagi atas beberapa bagian. Pengertian persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, aplikasi persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran. Kemudian metode melengkapkan atau melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian menggunakan metode rumus. Nah, ini cara penyelesaian persamaan kuadrat ada 3. Nah, nanti di sini ada slide berikutnya, kita akan coba mulai dari metode pemfaktoran, kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian metode rumus. Oke anak-anakku sekalian, Ibu mengingatkan kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini ada sama dengan 0. Jadi kalau dalam di sini sama dengan 0, pemisahnya adalah sama dengan, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ada lagi bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat di sininya tidak mengandung atau tidak ada unsur bilangan. Nah, A di sini merupakan koefisien dari X kuadrat. Berarti A ini adalah bilangan. Nah, terserah bilangannya mau berapa saja. Kemudian di sini BX, B merupakan koefisien dari X, juga merupakan suatu bilangan. C adalah konstanta. Konstanta itu bilangan yang tetap, tidak mengandung unsur variabel. Nah, sama dengan 0. A, B, dan C bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0, jadi diberi keterangan A tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka ini tidak menjadi persamaan kuadrat, tidak menjadi bentuk kuadrat, berarti dia bentuk linier. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi syaratnya A ini tidak boleh 0. Min 1 boleh enggak? Boleh. Min 2? Boleh. 1, 2, 3, dan seterusnya. Pecahan pun boleh. Yang penting dia tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Tadi slide pertama sudah dijelaskan. Ada 3, melengkapi kuadrat sempurna, rumus ABC. Nah, jadi ada rumusnya namanya ABC. Tidak menggunakan kalimat ABC juga, kata ABC juga tidak apa-apa. Jadi dengan menggunakan rumus. Kenapa dibilangin rumus ABC? Karena di sana mengandung unsur-unsur A, koefisien B, dan koefisien C. Lanjut. Contoh nomor 1. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Nah, lihat di sini 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Nah, faktor dari 2 dan 6, faktor persekutuannya yang mana ini, Nak? Faktor persekutuannya adalah 2. Kemudian faktor persekutuan dari
X kuadrat dan kita ambil pangkat terendahnya adalah X. Maka di sini kita faktorkan 2X. Nah, yang di dalam kurung menjadi X kurang 3. Kalau ini kita kalikan, maka akan kembali lagi 2X kuadrat dikurang 6X. Berarti kalimat yang kedua ini ekuivalen dengan yang di atas. Nah, sama ini. Nah, ini sudah dalam bentuk pemfaktoran, dalam bentuk faktor. Kita turunkan 2X sama dengan 0. Dari mana 2X-nya? Nah, ini 2X-nya. Nah, ini 2X kita turunkan sama dengan 0. Dari mana 0-nya? Kita ambilkan dari sini. Nah, maka kita turunkan X sama dengan, nah ini perkalian, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Maka 0 dibagi 2. Nah, kemarin ada yang menyelesaikan soal, penyelesaian tugas, itu sampai 0 bagi 2. Boleh saja, betul jawabannya. Alangkah lebih baiknya kita selesaikan, kita tuntaskan. 0 dibagi 2, berapa nak? Iya, 0. Jadi jangan hanya sampai sini. Nah, langsung turunkan sampai 0. Kenapa ini ditulis X1? Nah, ini ditulis X1. X1 sama dengan 0. X2-nya kita lihat. X kurang 3 sama dengan 0. Dari mana X kurang 3? Dari sini. Nah, ini. Perkalian faktornya. Kita turunkan. Maka X sama dengan 0 dikurang 3, 0 ditambah 3. Ini kurang jadi tambah. Ya, boleh langsung, tidak usah lagi 0 tambah 3, langsung saja plus 3. Ini adalah X2 sama dengan 3. Berarti akar dari persamaan kuadrat itu memiliki 2 bilangan. X1-nya 0 atau X2-nya 3. Kenapa ada 2? Kalau X1-nya ini 0, kita substitusikan ke kalimat soal, maka kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Kita coba 0-nya, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat, 0. Berarti 2 kali 0, 0. Dikurang 6 kali X. X-nya masih 0. Masih ambil X1, 0. 6 kali 0, 0. Maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi kalimat yang benar. Nah, tidak hanya satu bilangan, akarnya tidak hanya satu, akarnya ada 2. Kita coba X2 dengan 3. X-nya diganti dengan 3. 3 pangkat 2. Iya, 9. 9 kali 2, 18. Di sini berarti 18. Dikurang 6. 6X. X-nya kita ganti dengan 3. Maka 6 kali 3, 18. Maka di sini 18 dikurang 18 sama dengan 0. Menjadi kalimat yang benar. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah 0 atau 3. Jadi 0 atau 3. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Tadi pada slide pertama konstantanya tidak ada. Ini yang ada adalah koefisien A, koefisien dari X kuadrat adalah A-nya adalah 2. Koefisien dari X yaitu B, B-nya 6. C-nya tidak ada di sini, berarti C-nya 0. Konstantanya 0, tidak perlu kita tulis. Nah, di sini pada contoh kedua, koefisien dari X kuadrat, koefisien itu angka di depan dari X kuadrat. 1, artinya A-nya 1. B-nya berapa nak? Iya, B-nya 8. B itu merupakan koefisien dari X. Konstantanya berapa? Iya, 12. Nah, ini lengkap. Ada A, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C.
Nah, untuk menyelesaikannya, kita kalikan. Di sini ada 1 bilangannya. 1 kali 12, 12. Nah, bilangan 12 ini, bilangan mana saja yang kalau dikalikan hasilnya 12? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, tidak ada yang lain, hanya ini bilangannya. Tetapi kalau dijumlah hasilnya 8. Yang mana 8? Ini dia B-nya 8. Nah, jadi kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya 8. Bilangan manakah di antara ini yang kita ambil? Kalau kita ambil 1 dengan 12, kita jumlahkan hasilnya 13. Sementara di sini 8. 2 dengan 6, kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya 8. Berarti yang kita ambil adalah bilangan 2 dengan 6. Maka di sini uraikan X kuadratnya. X, ini X. Nah, ini 2. 2 dari mana? Dari sini tadi bilangannya. 6 dari mana ini? Kita ambilkan dari sini. Nah, sehingga perkalian faktornya adalah X tambah 2 dikali dengan X tambah 6. Nah, turunkan. X tambah 2 sama dengan 0. Ya, ini 0-nya dari sini. Atau X tambah 6. Nah, ini X tambah 6 sama dengan 0. Kita selesaikan. X sama dengan 0 dikurang 2. Ini pindah ke sini. Nah, boleh langsung ini dihilangkan ini. Langsung saja X1 sama dengan min 2. Kalau ini dia plus, berarti di sini min. Itu gampangnya gitu aja. Ya. Jadi kalau di sini plus, berarti sini min. 0 dikurang 2, maka min 2. Boleh kalian bilang min 2, boleh negatif 2, sama saja. X tambah 6 sama dengan 0. Turunkan X-nya. 0 dikurang 6. Dari mana 0 dikurang 6? Dari sini. Negatif 6 jadi dia, karena di sini plus. 0 dikurang 6, maka di sini min 6. Sehingga akar dari persamaan kuadrat tersebut, yang pertama adalah min 2 dan yang kedua adalah min 6. Kalau anak-anak coba kembalikan lagi ke sini, maka nanti dia akan menjadi kalimat yang benar. Seperti Ibu contohkan tadi pada slide sebelumnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan slide berikutnya. Contoh ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Kalau yang tadi koefisien dari X kuadrat ini 1, ya, mudah sekali kita menyelesaikan. Tetapi kalau dia koefisien dari X kuadratnya 2, jadi lebih dari 1 atau kurang dari 0 ya. Ya. Kurang dari 0, karena 0 kan tidak boleh. Kalau 0-nya dia 0 berarti bukan kalimat persamaan. Nah, jadi boleh negatif 2. Nah, 2. Nah, cara penyelesaiannya kita kalikan sama dengan cara tadi, 12. 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Tetapi kalau dijumlah hasilnya 8. Ini 8. Berarti 2 tambah 6, 8. 2 kali 6, 12. Nah, cara penyelesaiannya tidak sama dengan yang tadi, yang koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, ini dijadikan, kita masukkan 2X. Ini kan 2X nih. Masukkan sini 2X-nya. Ini sebentar ya. Ibu. Ini. Nah, ini 2X-nya. Kita uraikan. Ini juga 2X. Nah, ini juga 2X. Terus 2-nya masukkan sini ke dalam perkalian faktor. 6 juga. Nah, kemudian dibagi 2. Dari mana 2? Kalau dia koefisien X kuadratnya 2, maka ini dibagi 2.
Ya. Kalau dia koefisien X kuadratnya 2, maka di sini dibagi 2. Kalau koefisiennya 3, maka dibagi 3. Tergantung koefisien dari X kuadrat. Kebetulan koefisien dari X kuadrat adalah 2, maka sama-sama dibagi 2. Boleh dibagi dengan yang ini atau ini, sama saja. Kita bagi 2X dibagi 2. Tinggal X. 6 dibagi 2, 3. Maka di sinilah X tambah 3. Ini dia. Nah, 2X bagi 2, X. 6 bagi 2, 3. Nah, yang ini karena tidak dibagi dengan 2, maka tetap saja ditulis seperti yang di atas ini. Tulis saja. Nah, ini sudah mendekati, ini sudah menjadi perkalian faktor. Turunkan ini 2X tambah 2, turunkan 2X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini nolnya jangan lupa. Nah, turunkan 2X, nah ini min 2. Nah, ini dari sini min 2 nih, karena dia plus jadi negatif. Nah, karena kita mencari X, maka turunkan X-nya. Min 2 dibagi 2. Dari mana 2 ini? Dari sini. Turun ke sini. Sehingga X1 adalah min 2 dibagi 2, min 1. Atau negatif 1. Nah, kemudian yang ini X tambah 3, X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X2 sama dengan min 3. Karena ini plus, maka ini min. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 1 atau min 3. Ini pada pertemuan yang lalu sudah Ibu jelaskan. Ini Ibu hanya mengingatkan saja. Lanjut. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau yang minggu yang lalu Ibu hanya menjelaskan tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yang ini lebih lengkap lagi, menyelesaikan kuadrat sempurna. Nah, ini soalnya. Sama soalnya dengan yang tadi di slide sebelumnya. Kita lihat. Lihat ini soalnya. Iya. Apakah hasilnya sama, negatif 1 atau negatif 3? Nah, ini soalnya sama. Nah, cara menyelesaikannya, ya dibagi 2. Dari mana 2? Karena koefisien dari X kuadrat adalah 2, maka sama-sama kita bagi 2. Soalnya kita bagi 2. Kalau di sininya adalah koefisien X kuadratnya 3, maka dibagi 3. Sehingga menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 3. Dari mana? 2X kuadrat bagi 2, X kuadrat. 8X bagi 2, 4X. 6 bagi 2, 3. Sehingga di sini koefisien X kuadrat kita ubah menjadi 1. Jadi kalau dia 2, 3, dan seterusnya tidak bisa kita selesaikan. Maka di sini X kuadrat kita turunkan, plus 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. Karena ini plus 3, ini negatif 3. Kalau sini negatif 3, maka di sini plus 3. Nah, kita tulis X kuadrat ditambah 4X ditambah. Nah, syaratnya di sini adalah nilai B dibagi 2. Kuadrat dari B dibagi 2. 2 dari mana? Bukan dari sini, Nak. Tetap ini adalah ketentuannya harus dibagi 2. Walaupun di sininya 3, di sini harus tetap dibagi 2. Nah, sehubungan 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 ya, Nak ya. Maka ini kita sama, ini ditulis di sini, ini pun ditulis. Namanya melengkapi kuadrat sempurna. Jadi harus imbang. Kalau di sebelah kiri, ruas kiri, ditambah kuadrat dari 4/2, maka di ruas kanan kuadrat dari 4/2. Harus sama. Nah,
Karena di sini sudah jelas 4 dibagi 2 adalah 2, maka kita ambil X, letakkan sini. 4 bagi 2, 2-nya letakkan sini. Ini kemana? Ini dibiarkan saja nih, 4X ini. Nah, ini juga sama, 4 bagi 2, 2. Jadi, 2 kuadrat. Sehingga di sini kita tuh selesaikan, turunkan. Negatif 3 ditambah 4 berapa, nak? Iya, positif 1. Maka X tambah 2. Di sini kuadratnya kita ubah menjadi bentuk akar. Plus minus. Di sini ada tandanya plus minus. Maka akar 1, 1. Sehingga kita uraikan X tambah 2 sama dengan plus minus 1. X1 sama dengan, ini kita ambilkan, ya, negatif 2 ditambah 1. X2, nah ini negatif 2 dikurang 1. Dari mana plus 1? Ini dari sini. Karena plus min. Yang min kita pindahkan di sini. Sehingga X1 min 2 ditambah 1 adalah min 1. Jangan min 3, salah kalau min 3. Negatif 2 ditambah 1. Jangan bilang utang 2, bayar 1 ya, nggak boleh ya nak ya. Ibaratnya mundur 2, kemudian maju 1. Nah, berarti posisinya adalah di posisi negatif 1. X2 sama. Negatif 2 dikurang 1. Jangan dibilang hasilnya negatif 1, keliru itu. Negatif 2, negatif 1. Ibaratnya kita mundur 2, mundur lagi 1. Berarti mundurnya, iya, 3. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat adalah negatif 1 atau negatif 3. Sama nilainya dengan yang slide. Nah, slide sebelumnya. Nah, ini melengkapi kuadrat sempurna. Sama nilainya. Ya. Kita lanjutkan. Cara yang ketiga. Ini udah cara yang kedua. Cara yang ketiga dengan menggunakan rumus. Inilah rumusnya, namanya rumus ABC katanya. Terkenalnya rumus ABC. Karena mengandung unsur A, B, dan C. Ini rumusnya. Ini koefisien X kuadratnya 2. Koefisien dari X 8, C-nya 6. Nah, tinggal masukkan sini. Ini hasilnya juga, ini nanti diuraikan plus min, jadi yang di sini plus, yang di sini min. Maka hasilnya juga sama, negatif 1 atau negatif 3. Sama dengan slide, 2 slide sebelumnya, hasilnya juga sama. Jadi ada 3, pertama dengan cara pemfaktoran, kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, ketiga dengan cara, dengan cara rumus. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh berikutnya. Nah, kalau ada soal dalam bentuk pilihan jamak seperti ini, yang merupakan penyelesaian dari persamaan X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0, nggak usah pusing-pusing nak, kamu cari. Bisa kita lihat di sini. Kita coba. Kalau kita ganti X-nya dengan 3, ganti apakah menjadi kalimat yang benar? Ganti X-nya dengan 2, apakah ini menjadi kalimat yang benar? Nah, kalau benar, itulah jawabannya. Nah, kita coba. X-nya ganti dengan 3. Berapa di sini? 9. 9 dikurang X-nya 3 ini. Kita pilih yang A. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 6, 0. Berarti di sini X1 adalah 3. Nah, kalau dia dalam soal bentuk pilihan jamak. Nah, ini Ibu kasih kata kuncinya. Nah, kalau dia diganti dengan X-nya 2, X2-nya 2. Ini ya pilihannya bisa A, bisa B. Karena yang 3 ini sudah memenuhi. Ya. Sekarang kita ganti dengan 2. X ganti dengan 2 berarti berapa di sini? 4. 4 dikurang 2. Ini kan 2 masih nih. 2. Harus dua-duanya dicoba. Berarti 4 dikurang 2. 2. 2 dikurang 6.
Negatif 4. Apakah sama dengan 0? Iya, tidak. Berarti bukan menjadi kalimat yang benar. Otomatis ini salah yang ini. Nah, coba yang ini. Ini tadi sudah kita coba. Kita masukkan negatif 2, 4. Negatif 2 dikuadratkan atau kuadrat dari negatif 2, 4 dia positif. X-nya ganti dengan negatif 2, berarti di sini positif. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 6, 0. Maka menjadi kalimat yang benar. Maka pilihannya adalah B. Paham ya nak ya? Nah, jadi dicoba dua-duanya. Jadi dicoba dulu yang 3. Setelah menjadi kalimat yang benar. Dicoba lagi yang kedua. Apakah menjadi kalimat yang benar? Jadi jangan diganti-ganti dulu. Kalau dia 3, 3 dulu dicoba. Setelah itu 2, 2 semua gitu ininya diganti. Oke, lanjut. Nah, sama dengan ini. Yang merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat persamaan kuadrat ini. Nah, kalau tadi slide sebelumnya ini hanya menentukan akar-akarnya saja, akar dari persamaan kuadrat, menentukan X1, X2. Nah, kalau yang ini dalam bentuk soal pilihan jamak, dalam bentuk himpunan penyelesaian, sama saja. Hanya dia dalam bentuk himpunan. Nah, ini dicoba juga nggak apa-apa. Itu yang mana pilihannya? Ya, jadi kalau dia himpunan penyelesaian, kita selesaikannya dengan menggunakan kurung kurawal yang menandakan adalah himpunan. Lanjut. Nah, yang terakhir tugasmu, karena bentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, ini Ibu mencoba soalnya juga dalam bentuk pilihan jamak. Nomor 1, perhatikan persamaan berikut. Nah, ini kamu amati. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang mana dilihat di sini? Nah, ini pilihannya di sini. Nah, nanti ini Ibu jelaskan dulu ya. Nomor 2, faktor dari 3x kuadrat ditambah 8x tambah 5 adalah, ini kamu cari. Caranya sudah ada tadi, slide sebelumnya. Berarti ini penyelesaiannya dibagi 3 dulu. Selanjutnya, nomor 3, salah satu akar-akar dari ini yang mana? Nah, kamu cari perkalian faktornya. Nah, salah satunya yang mana? Kan ada 2 tuh. Ada 2, contohnya seperti ini. Ada 2. Nah, salah satunya yang mana? Nah, kamu pilih di sini. Nah, ini kamu faktorkan dulu. Nanti lihat di sini. Yang mana pilihannya? Nomor 4, ini Ibu letakkan di bawah, jangan salah ya nak ya. Ini nomor 4, ini nomor 4. Ini nomor 5, nanti keliru. Kalau kamu nggak dengarkan penjelasan Ibu, nanti keliru. Jawaban nomor 5 kamu anggap nomor 4, jawaban nomor 4 kamu anggap nomor 5. Jadi inilah nomor 4 ke sini. Jika salah satu akar persamaan x kuadrat ditambah 3x tambah c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai c-nya berapa? Nah, caranya x-nya diganti dengan 2 ini. 2 kuadrat, 3 kali 2. Nah, c-nya pindahkan sebelah kanan. Menjadi negatif c. Ayo, dengarkan ini penjelasan Ibu supaya kamu bisa menjawab. Ini diubah dulu. Ya. X kuadrat diganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat. Yang 3x, x-nya diganti dengan 2. Berarti 6. Maka di sini menjadi 4 ditambah 6 ditambah c sama dengan 0. Kita mau mencari nilai c.
Nanti hasilnya kamu jumlahkan tadi 4 ditambah 6 berapa? C-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Berarti negatif C. Nah, tidak boleh hasil akhirnya negatif C, harus C. Berarti nanti hasil di sininya adalah negatif. Kalau dia positif jadi negatif. Nanti dicoba ya nak ya. Nomor 5. Jika akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x kurang 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka nilai x1 dikurang nilai x2 berapa? Berarti kamu selesaikan dulu dengan cara memfaktorkan tadi. Nanti kan ketemu x1-nya, terus ketemu x2-nya, ya sudah. X1-nya berapa, X2-nya berapa, dikurangi. Mana pilihannya? Ibu ulang lagi. Kamu cari faktornya. Kamu faktorkan dulu. Ketemu X1-nya. Ketemu X2-nya berapa. Nah, X1-nya berapa, X2-nya berapa, dikurangi. Maka itulah jawabannya. Oke anak-anakku. Bisa ya ngikuti? Sebentar lah ini kamu selesaikan di buku latihan biasa. Tulis namamu sebelum kamu mengerjakan jawaban ini, kamu tulis namanya dulu. Di halaman paling atas, nama dan kelas. Nah ini kamu tulis. Jawabannya sajalah, nggak usah uraiannya. Pilihannya saja yang kamu tulis. Ya nak ya, ini Ibu ambil nilainya. Ada 5 pilihannya saja yang kamu tulis. Jadi pilihannya saja. Setelah itu kamu foto hasilnya, kirimkan ke Google Classroom. Saya kira ini mudah. Nah, kalau kamu bisa menyelesaikan ini, maka PTS-nya pun tidak akan mengalami kendala. Pahami anak-anakku sekalian? Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke anak-anakku sekalian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.